Baik, selamat siang. Bisa perkenalkan diri Anda? Ya, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Mas Buhin. Saya asli dari Lamongan dan lulusan lulusan saya yaitu S1 Sarjana Pendidikan. Baik, apa motivasi Anda melamar kerja di sini? Motivasi saya mengelamar kerja di sini itu karena ingin mencari pengalaman dan mencari uang buat kehidupan sehari-hari. Baik, apa sebelumnya sudah pernah bekerja? Alhamdulillah sebelumnya sudah pernah bekerja ikut di JNT. Baik, bisa Anda ceritakan mengenai pengalaman kerja sebelumnya? Bagaimana norma dan etika yang ada di tempat kerja Anda? Nah, sebelumnya saya ikut bekerja di JNT itu, saya tiap tiap kerja saya harus rapi, disiplin, dan harus on time tiap hari. Coba gambarkan peristiwa ketika Anda bertindak sesuai dengan norma dan etika kerja tersebut. Jam berapa kira-kira Anda datang dan pulang? Nah, di situ saya tiap hari berangkat itu sekitar jam 9.30, setengah 10 lah. Nah, habis itu mulai aktivitas di pekerjaan di tempat, kemudian sampai selesai, lalu pulang 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 saya itu sekitar jam 10 10 malam, setengah 10 malam. Selama Anda bekerja, pernahkah Anda melihat rekan kerja Anda melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan etika perusahaan tersebut? Coba ceritakan situasinya dan apa yang Anda lakukan saat itu. Di situ saya melihat ya banyak sih keluhan-keluhan di pekerjaan itu tentang teman-teman saya, yaitu kadang pas waktunya aktivitas kerja dia malah nyantai-nyantai bermain game, dan ada yang enak-enakan sendiri padahal teman-temannya semua pada bekerja. Baik, ketika itu apa yang Anda lakukan? Anda menegur atau membiarkan saja? Nah, untuk soal itu, karena saya di situ juga sebagai karyawan, ya kalau soal menegur sih nggak ada kewajiban sih, tetapi saya ada rasa kayak gimana gitu, ya harus saya tegur lah sedikit-sedikit. Coba ceritakan kepada saya bagaimana cara Anda membuat anggota yang Anda pimpin yakin dan selalu bertindak sesuai nilai dan etika dalam organisasi Anda. Serta bagaimana Anda dapat mengetahui apakah mereka benar-benar melakukannya. Nah, di situ ketika anggota-anggota saya atau karyawan saya dia sedang bersantai-santai atau enak-enakan di ruangan, dia ngegame atau gimana gitu, nah di situ saya harus menegur dan harus saya panggil ke ruangan khusus. Nah, di situ dia saya omongin, saya ajak bicara baik-baik. Nah, misal dia nggak bisa ditegur atau dia malah melunjak atau bagaimana, nah, tindakan dari saya, maka saya harus tetap memperbaiki kepribadiannya dia. Nah, saya bisa melihat kesaksian dia berenak-enakan di tempat pekerjaan itu, saya bisa melihat dari CCTV atau hasil apa hasil masukan dari teman-temannya, dia melaporkan ke saya, dan bisa melihat juga dari hasil pekerjaannya dia. Nah,
Baik, coba gambarkan diri Anda di tempat kerja sebelumnya, di mana Anda dapat menjadi contoh ataupun teladan dalam penerapan standar keadilan dan etika kerja. Di situ saya harus bisa memberi contoh kepada teman-teman atau karyawan di sekitarnya. Saya harus disiplin, pokoknya harus tegas dan harus ramah pada teman-teman di sekeliling dan baik hati. Nah, di situ juga saya harus mengerjakan pekerjaan saya dengan baik, tepat waktu juga. Baik, coba ceritakan suatu situasi ketika Anda bekerja sama dalam satu tim. Nah, di situ saya mengerjakan bersama dengan karyawan-karyawan saya. Ya, ada yang bagian dari luar, ada yang bagian di dalam, dan ada yang bagian menyortir, ada yang bagian bagging, dan juga ada yang bagian mengantarkan paket. Nah, paket itu harus diantarkan sesuai tepat waktu dan harus nyampe dengan baik. Oke, coba gambarkan pengalaman Anda ketika Anda memotivasi tim untuk supaya bekerja secara efektif dan selalu partisipasi dalam setiap hal. Nah, di situ saya mengasih penyemangat, di situ saya mengasih penyemangat buat karyawan-karyawan saya agar dia kerjanya lebih keras lagi. Nah, itu juga akan saya naikkan gajinya biar mendapatkan uang lebih banyak lagi buat kedepannya. Nah, sudah. Oke, coba ceritakan pengalaman Anda terkait bagaimana Anda meningkatkan efektivitas kerja tim Anda. Mohon gambarkan situasi ketika tim Anda butuh peningkatan kerja dan cara Anda melakukannya. Lalu dampaknya itu seperti apa? Nah, di situ saya mengasih penyemangat buat karyawan-karyawan saya. Saya beritahu, saya naikkan gajinya. Nah, dia langsung malah lebih semangat lagi untuk bekerjanya. Nah, kadang saya kasih uang jajannya. Kalau dia lagi nyantai-nyantai, saya ngajak ngobrol, ajak sharing-sharing. Pokoknya intinya dia agar lebih bisa senyaman mungkin pekerjaan itu. Upaya apa saja yang telah Anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan Anda? Di situ saya mempelajari dari beberapa manajer-manajer dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kita diskusi bersama, kita rapat bersama. Nah, akhirnya saya bisa menimbulkan dan mengasih support pada diri saya sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa memegang dengan baik dan benar tentang di perusahaan ini. Oke. Coba ceritakan pengalaman Anda saat bawahan Anda melakukan kesalahan dalam membuat suatu laporan dan pelaksanaan kerjanya. Jelaskan bagaimana cara Anda membantunya untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, lalu setelah Anda membantunya, bagaimana dampaknya pada kinerja bawahan Anda tersebut? Nah,
saya memperbaiki dia tentang cara bekerjanya dengan baik. Nah, dia saya kasih tahu tentang bagaimana cara bekerjanya ini. Saya kasih contoh lah. Nah, ini gimana, dan ini gimana. Atau enggak gitu ya, saya lihatkan background atau video tentang perusahaan ini agar dia bisa mempelajari bagaimana tata cara dan cara-caranya bekerja di perusahaan ini. Terkadang malah sebaliknya, bawaan saya itu memberikan laporan tentang perusahaan-perusahaan saya ini dengan baik. Nah, di situ saya cek, ya ada benarnya juga sih tentang laporan-laporan yang diberikan dari bawaan saya tadi itu. Baik. Nah, sebelumnya Anda bercerita bahwa terkadang bawahan Anda menunjukkan terlebih dahulu hasil pekerjaan yang telah ia kerjakan kepada Anda. Saat itu bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Nah, di situ saya menanggapinya dengan baik dan saya akui jempol kepada dia karena dia sangat tegas dan sangat disiplin tentang apa yang dia kerjakan di situ. Dan pada akhirnya dia bisa mengasih masukan kepada saya tentang apa yang dia laporkan tentang pekerjaan di situ itu. Baik. Nah, coba ceritakan kepada saya ketika Anda menciptakan situasi kerja dalam rangka mendorong tim supaya selalu mengembangkan kemampuan untuk mencapai target. Lalu bagaimana dampak yang Anda lihat pada kinerja tim Anda? Saya menarik karyawan-karyawan saya beritahu tentang pekerjaan di situ. Nah, saya ajak berdiskusi bersama, saya ajak ngobrol bersama, santai dengan rileks. Nah, membahas tentang pekerjaan di situ tadi. Dan alhamdulillah saya bisa memberitahu dia bagaimana cara-caranya bekerja di sini itu, dan alhamdulillah dampaknya sangat baik. Dia mengerjakan pekerjaan di situ dengan sangat baik juga. Oke, baik, terima kasih wawancara kali ini. Nanti untuk info selanjutnya akan kami infokan melalui WhatsApp ataupun SMS. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.